Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Farlizaki Sardani dengan NIM 2222026. Saya akan membacakan contoh hadis sahih lidatihi. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat maghrib membaca tur. Hadis tersebut dinyatakan sahih karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis tersebut, yang dimana sanad hadis bersambung, para perawi hadis dobit dan adil, dan yang selanjutnya yaitu tidak terdapat illah atau syadz di dalamnya. Contoh hadis sahih li ghairi. Haddatsana Yahya ibnu Sa'id, haddatsana Bahzun ibnu Hakim, haddatsani Abi Jadda qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala qultu summa man qala summa ummaka qala qultu summa man qala ummaka summa abaka summa al-aqraba fal aqraba. Artinya, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, kemudian telah bercerita kepada kami Baz bin Hakim, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus paling aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Aku bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang paling dekat kerabatannya denganmu, dan yang di bawah itu. Hadis ini sanadnya bersambung, tidak terdapat syadz dalamnya dan tidak terdapat pula illah yang merusak, karena tidak ada rangkaian ikhtilaf apapun di antara para perawi maupun di matan hadis tersebut. Yang pada dasarnya hadis sahih li ghairi ini merupakan hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan dari sanad yang lain yang sama kedudukannya baik dari segi makna maupun lafaz. Maka dengan adanya sanad yang lain ini menaikkan hadis hasan, menaikkan derajatnya dari hadis hasan menuju ke hadis sahih yang dinamakan hadis sahih li ghairi. Contoh hadis hasan li dzatihi. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdatu ibnu Sulaiman an Muhammad ibni Amr wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa 'alal ummati amartuhum bisawaki inda kulli sholati, At-Tirmidzi. Yang artinya telah bercerita kepada kami Abu Quraib, lalu telah bercerita kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada saat setiap hendak sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika diteliti sanad ini dari At-Tirmizi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya bersambung, yakni para rawi mendengar atau mendapatkan langsung dari gurunya. Rawi pertama sampai terakhir semuanya adil dan dobit, kecuali Muhammad bin Amr. Dia merupakan seseorang yang adil tetapi kedobitannya kurang, yakni lemahnya hafalannya. Dan di dalam hadis tersebut tidak terdapat syadz dan illah. Oleh karena adanya Muhammad bin Amr ini, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan li dzatihi. Contoh hadis hasan li ghairi. At-Tirmidzi, haddatsana Ahmadu ibnu Amani, haddatsana Husyaim
an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Laila an Al-Bara'i ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakun 'alal muslimina an yaghtasilu yaumal jumu'ah. Yang artinya kata Tirmizi telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, lalu telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, sesungguhnya satu kewajiban orang-orang Islam mandi pada hari Jumat. Rawi-rawi yang ada di dalam sanad hadis tersebut semuanya merupakan orang-orang kepercayaan, kecuali Hushaim terkenal sebagai mudallis atau rawi yang menyamarkan. Oleh karena itu, sanad hadis ini dinyatakan tidak terlalu lemah karena merupakan orang-orang kepercayaan. Contoh selanjutnya itu hadis dhaif. Wassaumu nisfu as-sabari wa tuhuri nisfu al-iman. Puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Juraishi bin Kulaib, yang dimana Juraishi bin Kulaib ini adalah seseorang yang majhul atau tidak dikenal, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ibnul Madini